Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Anita di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menyelesaikan puasa Ramadan pada hari ini dengan baik ya. Amin. Materi kali ini tentang peluang. Ya, kita sering mendengar istilah peluang. Paling sering itu ketika ada suatu pertandingan sepak bola misalnya, para pengamat sering mengungkapkan peluang grup A menang terhadap grup B adalah 25%. Kita sering mendengar istilah peluang. Sekarang kita akan pelajari ini di kelas 8 semester genap. Ya, ini merupakan materi terakhir. Di sini kita akan mempelajari tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Untuk materi peluang di kelas 8, media yang sering digunakan itu adalah uang koin, kemudian kartu bridge, dan dadu. Itu yang paling sering digunakan. Ya, ada juga nanti bola yang diberi nomor gitu. Untuk lebih jelasnya, kita simak slide berikutnya. Siapkan alat tulisnya ya, dicatat, nanti catatannya dikumpulkan di KI 4 e-learning. Ibu tunggu. Ya, peluang merupakan KD 3.9 dan 4.9 yang bunyinya menjelaskan peluang empiris dan teoritis suatu kejadian dari suatu percobaan. Kemudian 4.9-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empiris dan teoritis suatu kejadian dari suatu percobaan. Adapun tujuan mempelajari materi peluang ini, kalian diharapkan nanti dapat memahami pengertian ruang sampel, titik sampel, dan kejadian, kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan peluang ya. Udah disiapkan alat tulisnya? Oke, lanjut mencatat ya. Sekarang kita bahas tentang pengertian dari ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua kejadian yang mungkin ya. Semua kejadian yang mungkin itu namanya ruang sampel. Kemudian titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota ruang sampel. Jadi semua anggota yang ada di ruang sampel namanya titik sampel. Lalu yang ketiga adalah kejadian. Kejadian itu apa sih? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Jadi kejadian ini adanya di ruang sampel. Ya, himpunan bagian berarti hanya sebagian, hanya kejadian yang diinginkan, kejadian yang diminta dari suatu pertanyaan. Oke ya, lebih jelasnya kita simak slide berikutnya. Catat nih, biar jelas perbedaannya. Ya, ruang sampel dapat ditentukan dengan menggunakan diagram pohon dan tabel. Diagram pohon itu seperti apa? Tabel bagaimana? Ya, nanti kita lihat lagi. Banyak ruang sampel itu sama dengan N dalam kurung S. Jadi biasa ditulis dengan NS kayak gini ya. Ayo. Menentukan ruang sampel. Di sini saya kasih gambar tentang koin. Ya, di sini ada lambang gambar Garuda, simbolnya G. Kemudian di sini tertulis 500, simbolnya angka ya atau A. Jadi misalnya kalau ruang sampel satu buah uang koin itu adalah GA, gambar dan angka. Banyaknya ruang sampel itu ada dua. Kok dua, Bu? Iya kan mukanya dua, yaitu muka gambar dan muka angka. Oke, jelas ini ya. Nah, sekarang kalau koinnya ada dua bagaimana? Nah, ini sekarang ini uang yang pertama, ini yang kedua, yaitu angka gambar, angka gambar. Ini kita silangkan, jadi A dengan A, G, kemudian G, A, dan GG. Kalau ini menggunakan tabel. Berikutnya dengan yang menggunakan diagram pohon. Nah, ini caranya menggunakan diagram pohon. Uang satu, uang dua. Yang pertama, A di uang satu, kemudian ketemu dengan A jadi AA, A dengan G jadi A, G. Kemudian muka yang kedua G ketemu dengan A jadi GA, G ketemu dengan G jadi GG. Jadi kejadian yang mungkin itu AA, AG, GA, dan GG. Sama tuh ya hasilnya. Kalian boleh pilih salah satu, mau pakai tabel, mau pakai diagram pohon, terserah. Yang paling gampang, yang paling enak, yang mana. Oke.
Jadi ruang sampelnya itu adalah AA, AG, GA, dan GG. Titik sampelnya mana? Titik sampel kan semua anggota yang ada di ruang sampel ya, AA, AG, GA, dan GG. Kejadian itu apa sih? Kejadian itu kan himpunan bagian dari ruang sampel. Karena di sini belum diminta kejadian yang bagaimana, maka kita tulis kejadiannya semuanya yaitu AA, AG, GA, dan GG. Banyaknya ruang sampel itu ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atau boleh cara nyarinya gini. Ini 2 dikali 2. Hasilnya 4. Ya, sekarang bagaimana kalau uang koinnya ditambah jadi 3 buah uang koin? Nah, seperti ini. Ruang sampel 3 mata uang logam atau koin. A, G, koin 1. Nah, ini koin 2. Ini ruang sampel 2 koin ya, kita ambil dari yang tadi tuh. AA, AG, GA, dan GG. Sekarang kita ketemu ini, kita silangkan. Jadi, A, kemudian A, G, lalu A, G, A, lalu A, G, G. Baris kedua, G, A, G, A, G, 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 A. Lalu yang terakhir itu G, G, G. Itu ya. Banyaknya ruang sampel ada 8. 2 dikali 4, 1, 2. 2, kemudian 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ingat ya, ini diambil dari ruang sampel yang 2 mata uang logam. Kemudian kalau dadu bagaimana? Dadu itu kan matanya ada 6 ya. Jadi kalau ruang sampel sebuah dadu itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka banyaknya ruang sampel ada 6. Karena mukanya ada 6. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau 2 buah dadu? Nah, 2 buah dadu kita lihat. Di sini dadu yang pertama, dadu yang kedua. Mata dadunya ada 6, kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2 juga sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang kita ketemu ini. 1 dengan 1 jadi 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Lalu 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 41, 42, 43, 44, 45, 46. 51, 52, 53, 54, 55, 56. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Banyaknya ruang sampel ada berapa? Ada 36. 6 dikali 6. Hasilnya 36. Atau boleh dihitung dari sini nih. Ada berapa banyak kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dihitung semuanya sampai 6.6. Gimana, bisa dipahami? Kalau belum paham boleh bertanya. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti nggak sampai-sampai. Oke, sekarang bagaimana kalau ruang sampel 1 buah koin dan 1 buah dadu? Bisa nggak sih? Nah, bisa. Di sini dadu matanya ada 6, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian koin itu matanya, mukanya ada A, ada G. Jadi yang pertama 1A, 1G. Kemudian 2A, 2G. 3A, 3G. 4A, 4G. 5A, 5G. 6A, 6G. Banyaknya ruang sampel ada 12. 6 dikali 2 ya. Jadi ada 12. Mudah bukan? Ya, semua akan menjadi mudah kalau kita simak dengan baik. Let's go. Contoh soal, 3 uang logam ditos atau dilempar bersama-sama. Tentukan kejadian-kejadian berikut. A. Muncul 3 gambar, B. Muncul 2 gambar. Ini udah ada permintaannya tuh ya. Yang A 3 gambar, yang B 2 angka. Jawab, ruang sampel pengetosan 3 uang logam ditunjukkan pada tabel berikut. Ini dia tabelnya. Jadi ada AG, AA, AG, GA, GG. Di sini ruang sampelnya tuh ya. Lalu yang diminta adalah muncul 3 gambar. Kita lihat yang 3 gambar mana? Berarti yang G semua. Nah, ini dia G semua. Nah, kejadian muncul 3 gambar yaitu G, G, G ada 1. Yang B, kejadian muncul 2 angka yaitu yang A-nya ada 2.
A-nya ada 2, iya. Ini 1, 2, ada lagi? Iya. 3, ada lagi? Ya, nggak ada ya. Berarti cuma ada 3, yaitu AAG, AGA, dan GAA. Ini kejadian muncul 2 angka. Ya, masih ingat pengertiannya kejadian? Ya, himpunan bagian. Nah, ini bukan himpunan bagian, ya udah ada yang diminta. Yang pertama cuma 3 gambar, yang kedua muncul 2 angka. Jadi himpunan bagian dari ruang sampel. Bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan? Mudah dipahami? Ya, jangan malu bertanya. Sekali lagi ya, bertanya silahkan. Saya tidak menggigit. Nah, boleh banget kalau bertanya. Oke, sampai sini selesai. Terima kasih sudah hadir. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa Senin depan dengan materi peluang dan frekuensi harapan. Tetap semangat walaupun dalam puasa. Semangat PJJ-nya, semangat puasanya. Raih pahala sebesar-besarnya. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah, bulan penuh pahala. Kejar semua itu ya. Tetap jaga kesehatan, jalankan 5M. Ilaliko. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.